Explorer, kembali lagi bersama saya Dila Hantika dalam program spesial Lebaran. Nah, kali ini kita ditemani oleh Marcel Januar Putra, Timnas U16, yang akan menceritakan pengalaman Lebarannya nih sama kita. Kita sapa dulu ya Marcelnya. Halo Marcel, apa kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Sel, lagi sibuk apa nih? Masih sibuk latihan kah? Atau sudah berhenti latihannya sementara? Masih latihan. Masih latihan. Biasanya kamu Masih. latihan tuh kapan sih? Pagi, sore, atau malam? Sore. Sore. Nah, sore itu latihannya latihan apa biasanya? Terus berapa lama? Latihannya berkeliling, penguatan dan ya biasa kayak apa ya, kayak pusat-pusat aja sih. Berapa lama tuh kalau kamu Kadang latihan? 45, kadang 1 jam sama tergantung latihan di timnas, soalnya dikasih program. Berarti kamu kalau setiap latihan itu di-record ya, terus nanti di-report ke pelatihnya gitu ya? Iya, kadang lewat via Zoom juga, kadang di video, kadang nggak di video. Oh, tapi kamu rutin setiap hari selalu latihan ya? Iya. Nah, kamu sekarang Lebaran ngapain aja nih? Kalau misalnya cerita Lebaran tahun sebelumnya deh, biasanya kamu Lebaran tahun sebelumnya itu kegiatannya apa? Apakah mudik? Terus kalau mudik biasanya kemana? Kalau tahun kemarin sih nggak mudik ya, di rumah aja soalnya. Soalnya keluarga pada mager, abang-abangnya. Emang biasanya kalau mudik kemana? Kak, tergantung random. Kalau 2 tahun yang lalu ke ini ke Probolinggo. Mm-mm. Eh, Emang Terus biasanya kadang selain ke Purbolinggo kemana? ke Bromo sih, ke Probolinggo. Random soalnya. Nah, biasanya kalau mudik itu bawa kendaraan sendiri, apa naik kendaraan umum? Kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri, ganti-gantian Iya. nyetirnya. Atau Iya. mungkin Marcel terus yang bawa? Nggak gantian. Berarti kalau misalnya mudik ke rumah ini ya, ke rumah Eyang ya, ngumpulnya pada semuanya di rumah Eyang gitu ya? Iya. Nenek di rumah Marcel kok. Jadi saudara-saudara ke sini semua. Oh gitu. Nah kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan kamu bilang katanya sempat mudik tuh. Nah kalau misalnya mudik di rumah Eyang kan berarti ya? Di Iya. rumah Enggak, nenek. kalau Mm-mm. kalau nenek di rumah Marcel sendiri. Oh sudah di rumah Eh, sendiri. Nah kalau itu mudik iya. kamu kemana? Ke rumah siapa? Ya itu ke ke Abah gitu, ke Oh, Abah, nah, ke saudara-saudara lainnya. ke saudara-saudara lainnya. Nah, biasanya habis sholat Id di rumah itu biasanya ngapain? Maaf-maafan sama keluarga, terus ya gitu makan makan besar lah. Hmm, terus habis itu mungkin jalan-jalan ke tempat wisatanya yang ada di situ kali ya? Nggak ada wisata. Oh ya, nggak ada wisata. Jadi di rumah Nggak ada. aja ngobrol-ngobrol sama Iya. saudara-saudara gitu. Yap. Berarti kalau tahun ini Lebaran kebetulan lagi di rumah Marcel ya. Iya gitu. Kalau misalnya Lebaran gitu, Sel, ada makanan khusus nggak sih yang harus ada di Lebaran? Atau mungkin biasanya Marcel request makanan apa? Atau keluarga biasanya makan apa kalau misalnya pas Lebaran? Iga. Iga? Iya. Iga? Diapain tuh iga? Iya, yang daging sama tulang itu loh. Iya, I know. Maksudnya iganya Nah, diapain? Makan oh, mentah-mentah apa dibakar apa diapain? dijadiin rawon. Oh, jadi iga rawon itu khusus tuh spesial Lebaran kamu makan iga dijadiin rawon gitu. Enggak, request aja buat masak sendiri. Soalnya Oh, enak. kenapa? Enak Karena soalnya. enak Kalau mau aja. buat kalau mau buat enak. Oke, ada cerita nggak sih kenapa milih iga atau memang cuman karena suka aja sama iga yang dibuat rawon itu? Pertama lihat mama kan masak iga itu. Mah ngapain buat ini? Kan gak enak kalau buat rawon kan. Yuk, disuruh nyoba dulu. Ya udah dicoba, enak ternyata. Ya udah makan terus. Itu dari kapan makanan favorit kamu itu iga rawon itu? Dari 2 tahun lalu kayaknya. Oh, berarti baru ya. Baru. Nah, kalau misalnya kegiatan kamu sendiri nih biasanya Lebaran apa
Sel? Apakah mungkin ngasih-ngasih ampau ke sepupu-sepupumu yang masih Iya, kecil atau ke kayak tetangga-tetangga? Atau mungkin justru Marcel yang dikasih nih? nggak udah besar ngapain dikasih lagi. No. Tapi kalau ada yang ngasih diterima nggak, Sel? Terima. Terus dikasihkan ke saudara lainnya. Oke. Oh, biasanya memang suka ngasih-ngasih ampau gitu ya. Iya, biar Nah, seneng. kalau misalnya yang kamu rasain banget, Sel, Lebaran tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu apa, Sel? Ya, kurang enak sih, soalnya nggak bisa ke saudara lainnya, terus nggak bisa mudik. Ya nggak bisa jalan-jalan lah. Hmm. Beda aja Tapi tahun lalu sama tahun sekarang. pernah punya cerita nggak sih momen yang benar-benar nggak pernah kamu lupain pada saat Lebaran? Mungkin pas saat mudik? Ke Bromo. Ke Bromo nggak bisa dilupain itu. Kenapa tuh? Soalnya semua keluarga, satu keluarga ikut semua kan, terus ya itu seneng-seneng semua. Kadang kan kalau setiap mudik kan ada yang nggak bisa ikut, kayak males gitu, sampein sama teman-temannya. Itu di Bromo itu satu keluarga ikut semua. Oh, itu tahun kapan? Tahun kapan ya? Udah lupa soalnya. Jadi satu keluarga ke Bromo benar-benar naik. Naik, Iya, maksudnya wisata ke Gunung Bromo gitu? iya ke gunungnya naik gitu sampai puncaknya. Oh, iya. Itu maksudnya kamu ke Bromonya pas udah selesai sholat Id atau memang benar-benar keesokan harinya, benar-benar dari dini hari Eh, atau gimana? besok habis sholat id, besok setelah 2 hari. Berarti benar-benar dari dini hari ya, kamu pergi ke sana ya Iya, untuk melihat sunrise ya. iya betul. Tapi, tapi itu pas kamu udah dewasa atau apa pas masih kecil? Belum, belum. Kayaknya waktu SMP sih. Oh, SMP. Iya. Terus terakhir kapan lagi yang jalan-jalan bareng sama semua keluarga? Apa ya? Ke Probolinggo ya kayaknya. Yang Songa Mm-mm. main arum jeram. Apa? Ke Songa main arum jeram. Songo itu daerah mana? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Hmm. Sebenarnya yang orang Probolinggo itu siapa sih, Sel? Sebenarnya tuh kayak papa itu kan kerja di Probolinggo, terus kenal gitu kan sama abah itu, terus akhirnya dekat-dekat, ya udah dekat, dianggap kayak saudara gitu. Oh, oke. Berarti memang karena ini di sana ya, Papa tuh kerja di Hmm. sana ya. Ya tapi sekarang udah pindah, jarang ke Probolinggo juga. Oh, berarti sekarang mudiknya kemana? Nggak Apa tahu nih emang udah kemana. lama gak mudik? Nggak tahu nih kemana. Di rumah aja kayaknya. Belum Kamu tuh di merencanakan daerah mana sesuatu. sih? Di Gresik. Oh di Gresik. Oke, tapi kalau misalnya Mama memang asli orang mana? Asli Gresik. Kalau mama Gresik, kalau papa Jakarta, tapi besarnya di Medan. Oh, nah itu nggak pernah tuh ke Medan. Niatnya tahun ini ke Medan, tapi masih lockdown. Oke, jadi sementara jadi nggak ke Medan dulu Ya, ya. udah dari tahun lalu sih kayak ngerasain Lebaran tahun ini tuh ke Medan, tapi ada corona udah nggak jadi. Emang ke Medan mau ngapain, Sel? Ke Udah ke punya rumah wishlist mau ngapain? ke rumah Pak Tuh sama Mak Tuh, Hmm. sama Terus ke kalian mana wisata kemana juga. aja. Iya, sekalian jalan-jalan bareng. Sekalian jalan-jalan ya. Emang kalau misalnya di Timnas nih, Sel, kamu ada waktu libur nggak sih? Maksudnya kayak mungkin dikasih waktu 2 minggu untuk kamu benar-benar rehat tanpa latihan, benar-benar liburan gitu. Ada nggak sih waktunya kalau di Timnas? Kalau di timnas itu kan setiap TC kan 2 minggu, 2 minggu sebulan kan ya, sebulan 2 minggu. Kayak misalnya Januari ini 2 minggu, terus Februari 2 minggu, itu setiap 2 minggu itu cuma dikasih waktu Sabtu sama Minggu liburnya. Tapi kalau Kalau untuk libur panjang? nggak ada sih. Kalau minggu pertama itu Sabtu Minggunya itu kadang diajak ke misalnya kemarin di Bekasi itu ke Dufan, terus yang kemarin di Sidoarjo itu ke Songa, ke Probolinggo. Terus yang minggu kedua itu Sabtu Minggu itu free, soalnya pulang.
Oh, berarti memang kalau misalnya jalan-jalan atau liburan itu satu tim ya, Sel ya? Iya, Nggak bisa betul. jalan-jalan sendiri gitu ya? Iya. Oh, berarti memang misalnya habis ada pertandingan, terus kalian juga nggak pernah ya namanya dikasih libur benar-benar full, misalnya 2 minggu untuk waktu sama keluarga gitu nggak pernah ya? Kalau kalau misalnya habis pulang TC itu kan ada waktu 2 minggu atau kadang sebulan. Hmm. Itu Marcel pulang ke Gresik dulu kayak selama 4 hari atau 5 hari, terus balik ke Bali lagi. Oh, kamu tuh ininya di Bali ya, Sel ya? Iya, klub di Bali. Terus sekolah di Bali. Klubnya di Jadi Bali. ngerantau gitu. Hmm. Oh ya, by the way, kamu sekarang masih sekolah kah atau udah kuliah sih? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Sekolah Masih kelas. 10 SMA. Kelas 1. Oh iya? Serius, Iya, Sel? serius. My God. Mudah sekali Masih kamu ya, muda tapi ini. dari posturnya, Iya. iya, iya, Tinggi. iya, 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 Sel. Iya, masih muda. Cuman kayak kalau dari posturnya kamu tuh udah kayak mahasiswa gitu. Soalnya kan Iya. pemain bola ya tinggi-tinggi, punya Hmm. postur yang bagus lah. Nah, aku tuh pernah baca-baca artikel tentang Marcel. Pertama kali tuh Hmm. Marcel itu sebenarnya dikenalin bola itu sama kakak Sel ya. Iya. Nah, itu bisa ceritain nggak sih, Sel, dari awal mula kamu mengenal bola sampai akhirnya kamu sekarang jadi timnas U16 itu gimana ceritanya, Sel? Awal mula itu pas umur 4 tahun atau 5 tahun itu abang ngajakin main bola kan, main bola berdua gitu. Ayo sini main bola sama aku, kayak aku ajarin main bola biar biar bisa main bola gitu kan. Soalnya kan aku iri kan lihat abang main bola sama teman-temannya gitu, kayak pengen diajarin gitu, ya udah diajar. Akhirnya ikut ikut main sama teman-teman di kampung gitu kan, kayak pengen kok enak gitu main bola. Akhirnya ikut pertama kali SB di Petro. Di Petro itu Mm-mm. sekitar setahun setahun lah, setahun setengah gitu, terus akhirnya pindah gitu ke WCP. Terus di WCP itu ada turnamen di Sidoarjo kan, terus akhirnya pertama kali kenal itu sama Marcelino yang di timnas 16 sekarang. Terus mamanya Marcelino tuh ngajakin pindah ke Sidoarjo. Akhirnya pindah lah ke Sidoarjo. Akhirnya bareng gitu terus sama Marcelino bareng ke Persebaya bareng, terus akhirnya pisah gitu sama Marcelino. Marcelino tetap di Persebaya, aku pindah ke Bali. Terus pada tahun 2018 ada turnamen Elite Pro Academy. Mhm. Pada Elite Pro Academy ketemulah sama Marcelino. Akhirnya ada telescouting buat masuk timnas di tahun 2019. Akhirnya masuk di timnas di tahun 2019 pertama kali TC itu di Sawangan. Akhirnya di Sawangan terus TC akhirnya sampai ke Thailand, di Myanmar, di Qatar sampai Wow. AFC dan sampai sekarang. Wah, berarti itu lumayan panjang ya. Itu dari kamu umur berapa tuh berarti, Sel? 5 Udah tahun, 4 sekolah tahun belum lah. tuh? Belum, Wow, masih itu belum. dari, iya, berarti TK, TK kali ya Belum, kalau sekolah ya belum itu ya? TK. Oh, belum Belum TK juga? sih kayaknya. Belum kayaknya. Wow, umur 5 tahun. Dari 5 tahun sampai saat ini, sampai umur 16-an, berarti lumayan panjang ya, Sel ya? Ya. Terakhir prestasi yang kamu raih apa, Sel? Terakhir AFC kemarin. Lolos Piala Dunia Runner Up. Lolos Piala Dunia Runner Up. Enggak Wow, Piala Dunia selamat sih, lolos Marcel. AFC. Lolos AFC. Oh, AFC. Lolos Oke. AFC. Nah, yang ngebedain bermain di level klub sama di timnas tuh apa, Sel? Bedanya itu kayak di timnas tuh kayak merasa lebih bangga diliatin sama Indonesia kan juga, terus diliatin sama orang tua, kadang orang tua tuh bela-belain dari Gresik ke Jakarta kemarin ke GBK nonton, kayak rasanya pas nyanyi itu bangga ngeliat orang tua di depan gitu. Hmm. Terharu ya, Sel ya, pasti ya. Terakhir. Terakhir memang ke GBK tuh pas kapan? Ya kemarin tuh pas Bertanding di GBK. Oh, yang AFC AFC pas lawan itu. Cina. Nah, kan kamu tadi bilang katanya
level klub sama di timnas itu berbeda. Kamu merasa lebih bangga di timnas. Nah, apa sih yang pengen kamu kasih untuk timnas, Sel? Besok kan ada AFC di Bahrain September. Itu aku pengen lolos ke Piala Dunia. Bareng timnas 19. Amin. Terus ada AFF, itu pengen juara satu lagi, kayak ngelanjutin mau gelar bertahanin yang U16 kemarin yang timnya bagus-bagus. Nah, kan kamu punya tujuan cita-cita itu. Sejauh ini yang udah kamu lakuin tuh apa untuk mencapai ke arah itu, Sel? Menurut kamu? Udah kerja keras sih, kerja keras, kayak nggak pernah ngerasa lelah, pantang menyerah, dan mencoba dan belajar. Nah, kalau Marcel kan bisa dibilang timnas itu U16, pasti kan ada senior-senior kamu kan ya, Sel, ya? Iya. Nah, pandanganmu terhadap timnas senior itu gimana, Sel? Timnas senior, ya kita nggak boleh kayak ngejatuhin timnas senior, kita harus tetap mendukung, kita harus ngasih semangat, walaupun kayak agak menurun kan timnas senior, kita harus kasih semangat lah pokoknya, biar bangkit. Nah, kalau timnas senior sendiri ada nggak sih favorit kamu atau yang suka jadi role modelnya kamu, Sel? Ada nggak? Ada, kayak udah anggap saudara sendiri sih, Hansamu. Siapa? Hansa Muyama. Oh, kenapa? Soalnya kayak seneng aja ngeliatnya, postur bagus, duelnya menang gitu. Soalnya udah deket juga sama keluarganya. Jadi itu salah satu role model kamu ya? Oke deh, Sel. Nah, terakhir nih, Sel, harapan kamu untuk timnas Indonesia apa? Semoga timnas Indonesia semakin baik, semakin bagus, semakin jaya, dan selalu memberikan terbaik lah buat Indonesia ini. Amin. Terima kasih Marcel atas waktunya. Nah, itu tadi Scorer perbincangan spesial kita bersama Marcel Januar Putra, Timnas U16. Dan untuk Scorer, jangan lupa juga untuk saksikan terus konten-konten menarik lainnya di channel YouTube Skor Indonesia. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Dah! Halo Scorer, saya Tania Romimper, atlet bowling nasional. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari kemenangan ini menganugerahi kita semua. Halo Scorer, aku Jenny Nuraini, aku atlet atletik Indonesia. Aku ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari kemenangan, dan jangan lupa ya untuk terus baca Skor Indonesia.